Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat terbaik di muka bumi ini, di Mushola Az-Zikra, di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis di mana kita akan mempelajari Quran dan Sunnah. Dengan kita mempelajari Quran dan Sunnah, maka tentunya kita akan menjadi orang terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Belajar Al-Quran di sini bukan hanya membaca, belajar alif ba ta, tetapi juga bagaimana mentadabburi isi dari Al-Quran itu, sehingga kita paham betul dan kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Karena memang untuk itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, tetapi Al-Quran harus bisa kita jadikan sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Al-Quran sebagai Huda linnas, sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia. Kemudian Al-Quran juga sebagai bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, yang hak, dan yang batil. Kalau kita bisa memahami Al-Quran ini dengan baik, maka tentunya kita akan, atau Al-Quran itu akan bisa menjadi petunjuk atau pedoman hidup kita. Dan dengan kita belajar Al-Quran, termasuk diantaranya adalah mentadabburi isi Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memuliakan kita. Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang, atau Allah akan mengangkat derajat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Allah akan memuliakan orang dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dan Allah akan rendahkan, Allah akan jatuhkan, Allah akan hinakan orang itu juga dengan kitab ini, yaitu Al-Quran.
Maknanya sesiapa yang mau memuliakan Al-Quran bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tetapi mentadaburi isinya, mempelajari isinya, dan mengamalkan isinya, maka Allah akan muliakan dia. Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang yang cuek dengan Quran, membaca malas, menghafalkan nggak mau, mempelajari juga ogah-ogahan, maka Allah pun juga akan rendahkan dia. Allah akan jatuhkan dia. Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Makanya di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, bahwa Allah akan mengangkat derajat. Allah akan mengangkat derajat kita itu beberapa derajat. Karena apa? Karena iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman. Walladziina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Kemudian sabda Rasulullah yang lain, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud? Yang dimaksud di hadis ini adalah ilmu syar'i. Itulah yang hukumnya wajib, fardu. Ilmu syar'i itu tidak lepas daripada Quran dan Sunnah. Jadi apapun pekerjaannya, apapun profesinya, berapapun penghasilannya, mau laki, mau perempuan, mau tua atau mau muda, maka dia terbebani kewajiban dalam hadis ini, yaitu kewajiban menuntut ilmu syar'i. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, tua atau muda, laki atau perempuan, dia wajib hukumnya mempelajari dinul Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Dan kalau dia mempelajari, tadi Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia. Kemudian kita termasuk orang-orang yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Quran, yang selanjutnya adalah Sunnah. Karena mempelajari Islam tidak lepas dari Quran dan Sunnah. Mempelajari Sunnah itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ada dalam diri Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, teladan yang baik, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan namanya sunnah. Maka perintah tersiratnya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 itu ya kita diminta untuk mempelajari atau mengetahui sunnah, mempelajari sunnah. Yang dengan itu kita bisa meneladani sunnah, kita bisa ihya'us sunnah, bisa menghidup-hidupkan sunnah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para generasi terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasi sahabat pada masa Rasulullah, yaitu generasi sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian selanjutnya tabi'in. Dan juga salam dan salawat senantiasa terlimpah curahkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa
Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebenar-benarnya takwa itu meliputi 3 hal. Inilah ketakwaan yang sempurna kalau meliputi 3 hal ini. Yang pertama, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengingat Allah, Allah pun juga akan banyak mengingat kita. Ingatlah Allah dikala senang, maka Allah akan ingat kita dikala susah. Maka resepnya kalau pengen diingat Allah, kalau pengen ditolong Allah, maka banyak-banyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, berzikir itu selain kita mengingat Allah, juga banyak keutamaannya. Ya. Contohnya misalkan ada 2 kalimat. Ada 2 kalimat yang mana kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berat timbangannya di mizan. Apa 2 kalimat itu? Ya, kalimat yang ringan, hanya 2 kalimat, mudah diucapkan, gratis bacanya, berat di mizan, timbangan amal. Besok kan amal kula panjenengan ditimbang. Ada timbang untuk amal baik, ada timbangan amal buruk. Itu namanya mizan, timbangan itu. Nah, 2 kalimat ini kalau ditimbang di amal kebaikan, maka jeglek, sangat berat sekali. Timbangannya, bobotnya itu berat. Padahal cuma 2 kalimat dan itu mudah diucapkan, ringan diamalkan. Dan juga 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kalau bacanya sambil dilakukan kan enak. Ketika naik motor, ketika longgar sambil ngopi, kan? Ketika sambil masak, ibu-ibu, Masya Allah, mungkin sambil mengerjakan tugas apa bagi bapak-bapak mengerjakan pekerjaannya, sambil kemudian melafadzkan 2 kalimat itu, zikir itu, Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sambil ngomong anak itu ya, sambil gendong anak, sambil ngudang anak, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, daripada nyanyikan dangdutan, ya, kemalah anaknya jadi penyanyi dangdut, ya. Baca 2 kalimat zikir ini yang berat timbangannya, yang Allah pun cinta, Allah suka, ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masya Allah, anak kalau dengar itu tiap hari luar biasa. Tapi ojo cepet-cepet. Subhanallahi wa bihamdihi, malah mencelat. Ya, enak sambil dilakukan supaya betah kita melafadzkannya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada juga zikir yang apabila setiap pagi pada subuh kita baca 3 kali saja, kemudian sorenya pada asar kita baca juga 3 kali, maka dikatakan oleh Rasulullah, dia tidak akan terkena bala, dia tidak akan terkena musibah. Pada subuh dibaca 3 kali, pada sore dibaca 3 kali, pada asar dibaca 3 kali. Itu kata Rasulullah, dia tidak akan terkena bala atau musibah. Apa zikirnya?
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali pada subuh, 3 kali pada asar, maka hari itu kita akan terbebas dari bala atau musibah. Ringan kan diucapkan, mudah sekali diamalkan, bahkan gratis gitu, nggak bayar. Tetapi keutamaannya luar biasa. Allah hindarkan kita di hari itu dari musibah atau bala. Diterukan ya? Siap ya? Diterukan 3 kali saja. Bismillahilladzi. Ya ulangi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. La yadurru ma'asmihi syai'un. La yadurru ma'asmihi syai'un. Fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terakhir, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini jangan dilewatkan setiap harinya. 3 kali pada subuh dan 3 kali pada asar. Maka kata Rasulullah, Allah akan hindarkan dia dari bala atau musibah. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Kalau lisan ini disibukkan untuk berzikir, maka lisan ini akan terbebas dari perbuatan dosa lisan. Saya ulangi. Kalau lisan ini disibukkan dengan kebaikan, salah satunya disibukkan untuk berzikir, maka otomatis lisan itu akan terjauhkan dari dosa lisan, terjauhkan dari ngerasani, ya kan, terjauhkan dari memfitnah orang, dijauhkan dari ngorek-ngorek keburukan orang, dijauhkan dari perkataan-perkataan yang buruk. Kenapa? Karena lisannya disibukkan untuk berzikir atau mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah sampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Karena sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Kata Rasulullah, yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kemaluan. Ada 2 lubang yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. 1 lubang mulut, yang kedua lubang kemaluan. Nah, salah satu di antara dosa lubang mulut itu adalah perkataan yang buruk. Perkataan yang buruk, senengnya ngerasani, senengnya ngorek-ngorek keburukan orang, senengane metani kesalahannya orang. Banyak orang yang kalau metani kesalahannya orang itu pinter banget. Kesalahan sekecil apapun itu bisa itu dia temukan. Tapi kalau metani salahnya dewe, nah, seakan-akan dirinya tidak punya salah ini. Wis intine isine gerwong liya tok sing elek kok. Inilah orang yang tidak pandai bermuhasabah, orang yang tidak pandai untuk metani eleke dhewe, tetapi pinter metani eleke wong liya.
Padahal sebetulnya yang membahayakan diri kita itu adalah eleke dhewe. Ya. Itulah yang membahayakan diri kita sebetulnya. Yang membuat kita itu masuk ke dalam neraka itu eleke dhewe, bukan eleke wong liya. Karena setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Maka sibukkan dengan muhasabah diri aja. Metani eleke dhewe daripada metani eleke wong liya. Ya. Kalau orang lain berbuat keburukan ya dinasihati, nggak usah disebar. Dinasihati, nggak usah disebar. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi baru pembukaan loh, masya Allah. Alhamdulillah minumnya sudah datang. Pembukaannya sengaja tak bawa nih, ben minumnya datang. Bismillah. Baik, pada malam hari ini sampai jam 9 ya. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Syarah Kitabul Jami' karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Kitabul Jami' ini menjelaskan hadis tentang adab, zuhud dan wara', kemudian juga akhlak serta zikir dan doa dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kitab pembahasan dalam kitab ini sebetulnya diambil dari kitab Bulughul Maram, tapi bab adab. Makanya sama ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian yang menjadi pensyarah atau pentakrijnya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, diambillah itu bab adabnya diambil untuk kemudian dijelaskan, disyarah ya, secara lengkap, detail, dan kemudian dijadikan buku sendiri, kitab tersendiri, dan diberi judul Syarah Kitab Al-Jami', Kitabul Jami', karyanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ada yang menarik dari namanya Ibnu Hajar. Hajar itu apa artinya? Hajar itu apa? Hajar aswad, batu. Jadi hajar itu batu. Kalau namanya Ibnu Hajar itu berarti anaknya batu, putranya batu. Apakah kemudian Ibnu Hajar itu dilahirkan oleh sebongkah batu? Bukan. Itu ada sejarahnya. Jadi ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini orang yang, mohon maaf, susah nangkep pelajaran, susah hafal. Begitu hafal cepet lupa. Sama kalian kula panjenengan ya. Susah nangkep, begitu masuk hilang. Itu Ibnu Hajar di awal seperti itu. Susah hafal, begitu hafal cepet lupa. Sekarang hafal 5 ayat, besok lupanya 10 ayat. Itu awalnya Ibnu Hajar seperti itu. Kalau dalam bahasa yang kasarnya itu bebel, budul, bebel. Sampai akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini stres. Iki sakjane otakku enek opone gitu ya. Kok susah sekali nangkep pelajaran. Kemudian kalau susah hafalnya, begitu sudah nangkep, sudah hafal cepat lupa. Saking stresnya akhirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani pamit keluar kelas, pamit sama gurunya. Saya pamit keluar kelas. Akhirnya masuklah di sebuah gua. Untuk apa? Bukan boleh wangsit, Pak. Untuk merenung. Untuk merenung. Sakjane iki aku enek opo? Kok otak ini bebar sekali. Susah nangkep pelajaran, susah menghafal, begitu sudah nangkep, sudah hafal kok cepat lupa. Nah, ternyata kemudian begitu masuk ke dalam sebuah gua itu hujan deras seperti ini, hujan deras. Dia lihat di dalam gua itu ada air yang netes. Ada air yang netes, dan ternyata tetesannya itu sampai bisa membuat batu itu berlubang.
Tentunya tetesannya ini berarti sudah ratusan bahkan ribuan bahkan mungkin jutaan kali menetes, yang sehingga bisa melubangi batu yang keras. Padahal air itu kan lunak, tetapi bisa menetes dan bisa melubangi batu yang keras. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika melihat peristiwa itu, kejadian itu, akhirnya mendapatkan ilham. Bayangkan, air yang lunak itu bisa melubangi batu yang keras, dan tentunya bukan sekali tetes, ratusan bahkan ribuan mungkin bahkan jutaan kali netesnya itu, sehingga batu itu bisa terlubangi. Kalau sekali netes nggak berlubang, jenengan mau gerujuk sak tandon batu ini kan, jenengan gerujuk itu nggak akan berlubang, padahal digerujuk gitu kan, tapi hanya dengan tetesan. Tes, tapi netesnya ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali, dan hanya di satu titik itu, yang sehingga kemudian batu itu berlubang. Maka itulah yang kemudian membuat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mendapatkan ilham, mendapatkan pelajaran. Apa pelajarannya? Otak saya ini bebal, bagaikan batu yang keras. Maka ini insya Allah ya, akan bisa terobati, akan bisa berubah. Kalau apa? Ajek, tekun. Wes lalen rapopo, bodoh rapopo. Sing penting tekun, lebu sekolah terus, gitu. Sing penting belajar terus, mudeng ramudeng, sing penting teko, gitu aja. Yang penting datang, tekun. Lah, ketekunan itulah yang insya Allah lambat laun, lama kelamaan juga akan bisa otak ini mudah untuk naik ke pelajaran atau mudah untuk menghafalkan. Satu, berarti kalau pengen jadi orang pintar, ini yang harus disampaikan ke anak. Bu, ramudeng pelajarannya wakil sepenting ngaji teko. Masuk. Awakku greges-greges sithik ya ora apa-apa, sepenting teko sik. Kok nek ra kuat lagi pamit mulih. Itu. Jadi nek anak greges-greges sithik jangan dimanja. Wis sepenting makan sekolah. Mengko nek ra kuat lagi mulih, pamit. Gitu. Dibiasakan anak itu terhadap ilmu, dia harus strong, harus tekun, harus istiqomah. Karena apa? Itu yang akan membuatnya kokoh nanti. Para ulama dulu itu kokoh karena Masya Allah Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. Kemudian umur 10 tahun Imam Syafi'i itu menghafalkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab Al-Muwatta itu sama ini tebalnya kitab Al-Muwatta, karena kitab Al-Muwatta itu berisi ratusan bahkan ribuan hadis. Itu dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i di usia 10 tahun. Tapi menariknya Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengeluhkan tentang hafalannya yang buruk kepada Imam Waqi'. Oh, bayangkan. Hafalan buruknya Imam Asy-Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal ratusan bahkan ribuan hadis kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Itu pun Imam Asy-Syafi'i pernah mengeluhkan tentang hafalannya yang jelek. Padahal Imam Asy-Syafi'i itu kalau menghafal, lupa. Ini kan ada 2 halaman nih, 2 sisi. Imam Asy-Syafi'i itu kalau menghafalkan sisi satunya harus ditutup. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu kalau sekali lihat hafal. Itu Imam Syafi'i. Ya. Sekali lihat hafal, makanya harus ditutup. Soalnya kalau nanti dua-duanya terbuka, Imam Syafi'i akan menghafal semuanya itu. Takutnya nanti malah kecampur-campur, tumpang tindih hafalannya. Maka satu ditutup, hafal ini, baru nanti ini ditutup, hafal ini. Tapi pada suatu ketika datang ke Imam Waqi' mengeluhkan tentang hafalannya yang buruk. Oleh Imam Waqi', supaya kamu hafalannya baik, tadi kan yang pertama resepnya Ibnu Hajar Al-Asqalani apa? Tekun, ajek, istiqomah, mudeng ramudeng sepenting teko, ya kan? Teko ya yang penting. Nanti lama-lama juga akan mudeng.
Allah akan kasih kemudahan. Yang kedua kata Imam Waqi, tarkul ma'asi, jauhi maksiat. Nah, ternyata yang membuat kita itu susah untuk menangkap ilmu, susah hafal itu adalah mungkin sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga maksiat itu akan menjadikan kita orang yang susah nangkep ilmu dan juga susah pahamnya, susah hafalnya. Kalau sudah hafal cepat lupanya. Makanya dikisahkan, masya Allah, walau alam ini Imam Asy-Syafi'i ngelihat polok, Pak, ngetes polok ya, Pak. Imam Syafi'i itu hanya lihat polok itu hafalannya hilang, Pak. Sebagian hafalannya hilang. Sedangkan kita bukan hanya polok ya, Pak ya, betis, Pak. Bayangkan Imam Syafi'i aja ngelihat betis itu sebagian hafalannya hilang. Nah kita sudah lihat apa? Bukan hanya betis, Pak. Sak pupune barang. Susah. Katanya ghodul basar, lah pripun ghodul basar? Lihat bawah malah kelihatan pahanya. Lihat atas kelihatan atasnya. Kan serba susah ini. Begitu masuk bis atau masuk transportasi umum ya sudah seperti itu. Begitu keluar rumah ya sudah seperti itu lihatnya. Berat memang saat ini, Pak. Zaman-zaman ini susah. Imam Waqi menasihatkan tarkul maksiat. Jauhi maksiat. Ya. Maka kalau kita pengen jadi orang yang tadi, Pak, pinter, anak-anak kita juga pinter, gitu kan? Kemudian nangkep pelajaran gampang, gampang hafalnya. Kemudian kalau sudah hafal ya susah untuk lupanya. Itu adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadikan dirimu dan keluargamu itu menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah dalam surah Al-Baqarah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu meninggalkan maksiat, bertakwa kepada Allah, maka janji Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan tanamkan ilmu itu ke dadamu. Kalau Allah yang sudah tanamkan ilmu itu kepadamu, gitu kan, di dadamu, Allah yang mengajarkan ilmu, Allah yang memberikan ilmu, Allah yang menanamkan ilmu itu dalam dada-dada kita, maka tidak ada yang mustahil. Orang itu akan sangat cerdas, orang itu akan sangat pintar, sangat mudah sekali menghafal. Dan kalau sudah hafal, susah lupanya. Kenapa? Karena Allah yang menanamkan, Allah yang menancapkan ilmu itu, Pak. Masya Allah. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, salah satunya Ustaz Adi Hidayat itu kan ya, Ustaz Adi Hidayat yang terkenal itu, Masya Allah kan. Kalau beliau menyampaikan dalil itu kan ngeri itu, Pak. Dalilnya lengkap, riwayatnya siapa lengkap, sanadnya beliau juga hafal, halamannya berapa hafal, di kitab apa hafal, di posisi mana hafal, Pak ya. Masya Allah. Jadi kalau beliau menyampaikan Quran atau menyampaikan hadis itu lengkap sekali, dan itu di luar kepala, tak 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 gitu, Masya Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kalau ingin kita itu pintar, ya kan, mudah untuk menyerap ilmu, mudah menghafal dan susah lupanya, begitupun juga dengan anak, maka resepnya tadi satu, ajak, telaten, rajin, semangat, istiqomah, tekun ya. Yang kedua adalah tinggalkan maksiat, jauhi maksiat, tarkul ma'asi. Nasihat Imam Waqi kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya beberapa kali tertarik ketika, jadi setiap kali ujian nasional, saya itu langsung biasanya update berita siapa nilai tertinggi ujian nasional. Nilai tertinggi bukan hanya di Solo, nasional. Itu Masya Allah saya beberapa kali menemukan nilai tertinggi itu adalah mereka yang berjilbab. Muslim tadi berjilbab. Bayangkan nilainya tertinggi se-Indonesia. Ketika ditanya, apa yang membuat nilaimu ini tinggi, gitu kan? Membuat kamu menjadi juara 1 nilai ujian nasional se-Indonesia. Jawab dia, Bang. Belajar pastilah.
Pasti, belajar itu pasti. Tetapi ternyata yang disampaikan oleh adik-adik kita ini satu, ada yang rajin puasa Senin Kamis. Yang kedua, rajin sholat tahajud. Loh, puasa itu susah atau ringan? Susah. Puasa itu susah. Kalau Ramadan jelas kabeh poso, ora poso malah isin. Tapi kalau puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayamil Bin, itu berat kan? Moto omah wis wedangan kok. Wedangane Mas Eko iki lho wis. Nyeger-nyegeri tenan kok. Ya. Susah puasa itu ya susah. Mas Eko mau puasa ya susah, berat. Boleh ahli puasa ya. Berat ya. Aduh, ini kayak gedang goreng, tempe, sego, es teh, es jeruk ya. Berat. Keluar rumah itu wis warung ya. Burung nek hawane panas kaya ngene iki, bentar sangat ya Pak nggih. Akhir-akhir ini panas sekali memang karena ini perjalanan matahari. Diprediksikan itu sampai nanti tanggal 22 Desember. Jadi memang ini puncak-puncaknya panas ini. Sampai nanti tanggal 22 Desember. Itu nanti kalau jenengan baca di berita nanti ketemu itu. Kenapa kok akhir-akhir ini panas sekali? Karena memang ini pergerakan matahari. Kemudian sholat tahajud itu susah atau ringan? Susah. Isone tangi nenek bal-balan. Jam loro tangi nonton bal-balan. Nek ra ngono jam loro tangi setor ning nggon toilet. Ya kan buang air kecil, buang air besar. Bar iki wis balik turu meneh. Pasang weker. Wah. Wekere dipateni meneh kok. Jajan. Wis angel tenan tuturane ngene. Angel wis ya. Berat. Tapi Masya Allah, adik ini yang rutin puasa sunnahnya ternyata juga bisa istiqomah sholat tahajud, itu menghantarkannya menjadi juara 1 nilai ujian nasional tingkat Indonesia, tingkat nasional. Kalau belajar pasti semua belajar, tapi yang jarang dipunya orang itu yang ini tadi, ya spiritualitas tadi, itu yang jarang dipunya. Dan bisa ajak, bisa istiqomah itu luar biasa. Ya kan, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan adwa muha wa inqala. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang ajak dilakukan terus-menerus, rutinitas, menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit. Walaupun amalnya sedikit. Ya, walaupun amalnya sedikit. Ada orang yang memang amalan andalannya puasa, istiqomah dia puasanya. Ada orang yang andalannya sholat duha, istiqomah itu sholat duhanya. Walaupun cuma sholat duha, ya sholat yang wajib tetap harus, ya kan, yang wajib tetap. Yang sunnahnya duha ini andalannya. Terus istiqomah, itu Allah suka. Ada yang andalannya sholat tahajud, nggak puasa sunnah memang, ya kan, nggak sholat duha memang, ya kan. Tapi kalau tahajud luar biasa, bisa tiap hari itu, masya Allah, istiqomah sekali. Nah itu Allah suka yang seperti itu. Daripada apa hari ini ya puasa Senin, ini hari apa nih? Kamis ya, puasa Kamis, ya kan, sholat duhanya iya, sholat tahajudnya iya. Nek bar kuwi sesuk ora meneh. Orang itu sukanya yang terus menerus itu lah ya, yang rutinitas, itu istimrar, didawamkan, dibiasakan tiap hari, walaupun amalnya sedikit. Ya ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke tadi bahwa Imam Syafi'i 10 tahun hafal ratusan bahkan ribuan hadis dalam kitab Al-Muwatta. Lah di 10 tahun itulah, di 10 tahun atau kalau hafalnya memang di 10 tahun. Tapi kemudian Imam Syafi'i pengen belajar langsung kepada si yang nulis kitab ini, yaitu Imam Malik. Akhirnya di umur 15-an tahun kalau nggak salah, Imam Syafi'i itu izin sama ibunya, izin sama orang tuanya, saya pengen belajar kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik. Imam Malik itu Imam Darul Hijrah. Jadi Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Imam Malik tinggalnya di Madinah. Yang sehingga Imam Syafi'i yang masih muda belia itu, masih anak-anak itu
diizinkan oleh orang tuanya untuk apa? Menemui Imam Malik. Nah, yang jadi masalah, Imam Malik itu adalah guru yang sebetulnya tidak mau menerima murid anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak yang pengen berguru sama Imam Malik itu susah, mesti ditolak sama Imam Malik. Tapi beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang usianya antara 10 sampai 15 tahun itu datang ke Madinah ya, untuk belajar sama Imam Malik. Awalnya ketemu sama manajernya atau asistennya. Oh, dulu sudah ada asisten, sudah ada manajer. Jadi sebelum nemu Imam Malik itu harus nemui asistennya dulu atau manajernya. Ya. Nah, terus sama asistennya, waduh, bejek cilik. Imam Malik itu susah, kalau nerima murid kecil itu susah. Akhirnya kemudian Imam Asy-Syafi'i juga negosiasinya pinter. Loh, saya itu walau kecil, saya sudah hafal Quran 7 tahun, dan saya sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang isinya banyak hadis itu di usia saya 10 tahun. Ini yang dijadikan andalannya Imam Syafi'i. Saya itu sudah rekoso menghafal gitu kan ya. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini, mosok ya saya ditolak. Saya sudah hafal kitab Al-Muwatta, tolong sampaikan kepada Imam Malik. Akhirnya kemudian asistennya ini menemui Imam Malik, kemudian menyampaikan bahwa anak itu sudah hafal Quran dan anak itu sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, belikan, siapkan saya kursi. Siapkan saya kursi, saya terima anak ini. Begitu disiapkan kursi, kemudian Imam Malik keluar. Begitu Imam Malik melihat Imam Asy-Syafi'i, apa yang dikatakan? Nah, sini. Aku melihat kebeningan hatimu, jangan kau kotori dengan kemaksiatan. Aku melihat kebeningan kejernihan hatimu, jangan kau kotori dengan kemaksiatan. Guru itu, Pak, guru itu bisa tahu ini kira-kira muridnya ini tenanan ngomong gaya-gaya kan ya. Ini muridnya ini bakal istiqomah ndak gitu kan. Ini muridnya ini keadaan hatinya bagaimana. Itu guru sejati tahu, Pak. Imam Malik bisa membaca itu dari Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Aku melihat kejernihan kebeningan hatimu, jangan kau kotori dengan kemaksiatan. Masya Allah. Karena Imam Syafi'i tadi hafal Quran 7 tahun, 10 tahun sudah hafal ratusan bahkan ribuan hadis dari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Akhirnya diterima. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sama anak itu terkait dengan ilmu, biarkan, Pak, lepas. Mau masukkan ke pondok, nangis gak apa-apa, Pak, tapi tetap lepas ke pondok. Oh, itu. Nangis gak apa-apa, namanya orang tua itu nangis gak apa-apa. Kangen sama anak gak apa-apa. Datang aja ke pondok, lihat anak. Tetapi apa? Lepas anak, nuntut ilmu. Kenapa? Karena anak akan menjadi orang yang kokoh. Sebagaimana para ulama dulu, para imam-imam dulu ketika menuntut ilmu itu, Masya Allah, perjalanan jauh, bekalnya sedikit, ya, harus makan seadanya, hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi kokoh, jadi ulama besar gitu, Masya Allah. Jadi ulama besar. Jadi orang gitu loh. Jadi wong rada dicepe gitu. Jadi orang, Masya Allah. Kenapa? Kalau dia sudah punya ilmu tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kalau kita sudah punya ilmu, kita paham Quran Sunnah, anak kita juga punya ilmu, jadi orang pintar, paham Quran Sunnah, syukur-syukur hafal Quran, Masya Allah. Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat akan jadi orang itu. Makanya beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu beda. Wong pinter karo wong bodoh itu beda atau sama, Pak? Beda. Di masyarakat pun juga akan beda. Usulan yang biasanya lebih dipandang itu siapa, Pak? Orang pinter. Itu usulannya mesti dipandang. Misalkan di kampung ini ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, bahkan ada yang profesor gitu ya. Itu Masya Allah. Omong-omong itu didengarkan, Pak. Kenapa? Karena punya ilmu. Orang pinter. Nah, itulah yang menjadi bukti ternyata orang-orang berilmu itu, apalagi kalau ilmu agama ini, Masya Allah,
Walaupun mungkin usianya muda, tetapi dia akan menjadi orang terpandang dan pembicaraannya akan didengarkan orang, akan dihormati, akan diajeni, akan berwibawa walaupun usianya masih muda. Kenapa? Karena ilmu ini, Masya Allah, Allah tanamkan wibawanya, Allah tanamkan orang lain itu bisa mendengar perkataannya, Allah naikkan derajatnya yang sehingga dia orang menjadi orang yang terpandang. Walaupun menuntut ilmu niatnya bukan karena itu hanya sekedar efek samping. Kalau kita menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala, pasti kita akan mendapatkan itu tuh pasti. Makanya jangan salah niat. Rasulullah sampaikan, sesiapa yang menuntut ilmu kok karena dunia, pengen dihormati, ya kan ya, pengen hanya karena pekerjaan, pengen dipuji, pengen dipanggil gelarnya. Jadi ada kan ya orang-orang yang kalau gelarnya nggak ditulis itu nesu. Kurang gelarnya kayak MMT ini copot meneh. Undangannya ganti, gelarnya tulis, walaupun juga nggak salah, ya silakan. Tetapi kalau kemudian itu niatnya hanya karena pengen dipandang, pengen dipuji, hanya pengen ditulis gelarnya, dia tidak akan mencium wanginya surga. Tidak akan mencium wanginya surga. Maka hati-hati dalam menuntut ilmu, ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimanapun malam hari ini kula panjenengan ngaos, kula panjenengan mempelajari Quran dan Sunnah, niatnya lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya, qul inna sholati, salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanya untuk Rabbil alamin, Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang untuk itulah kita tuh tugasnya memang diminta untuk memurnikan agama ini, ikhlas lillahi ta'ala. Dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diminta untuk memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, saking ikhlasnya surat Al-Ikhlas, nggak ditemukan surat Al-Ikhlas itu, kata-kata ikhlas itu nggak ditemukan. Saking ikhlasnya surat Al-Ikhlas, sampai tidak ditemukan satu kata pun yang menyebutkan kata ikhlas. Kalau Al-Falaq disebutkan, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ketemu di Al-Falaq. An-Nas juga kelihatan, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ketemu. Tapi kalau Al-Ikhlas, dari ayat 1 sampai terakhir nggak ada kata-kata ikhlas, saking ikhlasnya. Tapi jangan memfitnah Al-Falaq dan Anas loh. Berarti Al-Falaq Anas itu ikhlas loh. Ini hanya gambaran saja. Ya, Masya Allah. Saking ikhlasnya ya, sampai nggak ditemukan kata-kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebagai awalan mengenal Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata begitu Ibnu Hajar Al-Asqalani tekun belajarnya, ya kan, semangat, rajin dalam menuntut ilmu, walaupun hujan seperti ini tadi, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu tetap datang ke sini, ya kan. Mas-mas ini dari Gilingan mengaji, jadi Masya Allah, alhamdulillah, saya beserta beliau-beliau ini dan mbaknya, kita punya branding namanya Gilingan Mengaji. Kita punya branding namanya Gilingan Mengaji. Diawali dari Masjid Ar-Rahim, ya. Masjid Ar-Rahim, ngertos nggih Pak nggih? Masjid Ar-Rahim. Nah, berawal dari sana kami membuat pengajian rutin setiap Sabtu pada Isya yang kita bahas kitab Riyadhus Shalihin. Dan nanti kalau di sini menghadapi membahas kitab, nanti kitabnya selain Riyadhus Shalihin, nanti mungkin kitab ini bisa nanti kita bahas. Jadi nanti bisa, nanti jamaah hari Sabtu pada Isya bisa hadir ke sana untuk mengikuti kajian Riyadhus Shalihin. Kemudian nanti kalau teman-teman dari Ar-Rahim mau belajar Kitabul Jami', nanti dilonggarkan waktunya buat bisa hadir ke sini. Jadi kalau Riyadhus Shalihin ke sana, kalau Kitabul Jami' ke sini, kan gitu, Masya Allah. Dan ngaji itu memang enaknya kitab. Apalagi saya tanya kepada beliau tadi bahwa ternyata kajian Kamis ini sudah berjalan 5 tahun ya. 5 tahun.
sudah lama berarti. Lah kalau yang sudah lama-lama seperti itu memang bagusnya ngaji kitab, ngaji buku. Yang sehingga apa? Sistematis pembahasannya. Kita bisa memahami Islam ini dengan kafah, dengan sempurna. Ya kan? Kalau kita tanya, kan sekarang jarang, ayo kamu selesai kitab Riyadhus Shalihin sudah atau belum? Belum, ya kan? Kamu sudah selesai kitab apa ngajinya? Belum. Kitab apa ya? Kitab apa ya ini ya? Jadi kalau ngajinya kitab, masya Allah, selesai kitab Jami' atau selesai kitab Riyadhus Shalihin, nanti ganti kitab yang lain. Jadi kalau kamu ditanya, kamu sudah ngaji apa? Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin, ya kan, sama Ustadz Aziz. Saya sudah menyelesaikan kitab Jami' sama Ustadz Aziz. Masya Allah. Jadi kebanggaan tersendiri menyelesaikan satu kitab itu luar biasa loh. Dan itulah cara belajarnya para ulama terdahulu. Yang sehingga mereka kenapa kok sampai sangat pintar, ya kan, menjadi imam besar dalam ilmu, masya Allah. Karena memang ngajinya satu kitab selesaikan, ganti kitab lain, selesaikan, ganti kitab lain. Lah nanti soal kekinian, ya kan, soal kekinian atau soal perkembangan atau berita-berita terbaru di akhir-akhir ini kan bisa dibahas nanti ketika sesi tanya jawab. Tetapi ngaji intinya ngaji di kitab. Konsultasinya bisa disampaikan ketika sesi tanya jawab. Alhamdulillah, gilingan mengaji di Masjid Ar-Rahim kita sudah berjalan 1,5 bulan. Berapa kali pertemuan kita? 7 kali pertemuan. Alhamdulillah di Masjid Ar-Rahim sudah 7 kali pertemuan. Setiap Sabtu pada Isya. Ya, alhamdulillah, dan video-videonya ya kami upload di YouTube. Sementara ini masih menggunakan channel YouTube-nya saya, Aziz Dakwah Center. Jadi silahkan di like dan subscribe ya, Masya Allah. Kayak YouTuber ya, artis dadakan ya. Sengaja kami rekam, nanti kami upload ke YouTube. Jadi nanti kalau jamaah ingin mengulangi, kan kadang mungkin lupa ya karena waktu sudah lama. Nah, kalau pengen mengingat kembali apa yang saya sampaikan di kajian, bisa nanti langsung ke Aziz Dakwah Center, kemudian cari gilingan mengaji, nanti ketemu. Termasuk nanti ini video ini akan kami upload ke YouTube, nanti akan kami awali dengan kata-kata gilingan mengaji, yang sehingga nanti mudah untuk diakses, kemudian nanti bisa untuk didengarkan kembali untuk mengingat ilmu yang saya sampaikan. Begitu alhamdulillah gilingan mengaji. Insya Allah tanggal 29 hari Ahad di Masjid Ar-Rahim kita akan mengadakan subuh berkah. Jadi sholat subuh berjamaah bareng, habis itu pengajian, nanti saya yang sampaikan, kemudian setelah itu nanti sarapan bersama ya, tanggal 29 hari Ahad akhir November ya, insya Allah. Nah begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah kita dipertemukan di Mushola Az-Zikra ini, mushola yang senantiasa Allah berkahi, Masya Allah, yang kemudian semoga kajian yang kembali dihidupkan ini, yang berjalan ini, bisa kedepannya nanti lebih membuat masjid atau mushola ini menjadi makmur ya, Insya Allah, dan itu akan menjadi amal soleh dan amal jariah kula panjenengan sedaya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai awalan dari malam hari ini, karena hujan dan mungkin yang hadir belum maksimal, jadi saya belum berani masuk ke materi. Insya Allah saya baru tadi penyampaian motivasi di awal dan memperkenalkan siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana supaya kita menjadi orang yang mudah menangkap ilmu, mudah menghafalkan, kemudian kalau sudah hafal susah untuk lupanya, dan itu bisa dipraktekkan kepada anak-anak kita juga. Demikian dari apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Ada pertanyaan kami persilahkan, masih ada waktu barang beberapa menit. Monggo saya kembalikan ke moderator, mungkin siapa yang bertanya dipersilahkan.